Teman sekelas, tolong minggir. Teman sekelas. Kursi ini sudah terisi. Jangan duduk di sini, di sebelahku. Hari ini adalah hari pertamaku melapor ke sekolah. Dan aku tidak tahu orang di sebelahku adalah penerima surat cintaku. Si Chen. Aku bilang, jangan duduk di sebelahku. Aku bersikeras duduk di sini. Kembalikan padaku. Aku bersikeras duduk di sini. Kalian berdua sedang berdebat apa? Jing Yuan, pergi duduk di sana. The film was translated and narrated by M Media. Kelas dibubarkan. Dia sangat menyukaimu. Kamu melakukan itu padanya. Tepat di depan seluruh kelas. Itu terlalu tidak berperasaan. Pergi sana. Jiang Yuan. Dia cantik. Xiao Chen. Kenapa kamu tidak? Coba dekati dia. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Bukannya aku menyukainya. Ya. Kamu punya Seng Ningxi tercantik di kampus. Siapa lagi yang mungkin menarik perhatianmu? Pergi sana. Selalu bicara omong kosong. Aku pergi. Tunggu aku. Tuan muda. Paman Li Sopirsi. The film was translated and narrated by M Media. Dia. Kenapa dia suka sekali menatapku? Jing Yuan. Kamu berbeda dari si Chen. Situasi keluargamu. Berarti kamu harus memusatkan perhatianmu lebih pada pelajaranmu. Kita sungguh bukan orang dari dunia yang sama. Salon rambut. Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu akan mencari ayahmu yang menikah dengan orang kaya? Lin Fengmi Ibu Jian Yuan. Apakah kamu datang ke sini untuk menertawakanku? Ini kotor. Tidakkah kamu melihat orang macam apa yang biasanya datang ke sini? Sungguh. Siapa yang menyuruhmu mewarnai rambutmu? Kamu masih muda dan tidak belajar hal-hal baik. Menghabiskan sepanjang hari berdandan seperti rubah betina. Terlihat bagus. Cukup. Duduk. Seluruh hidupku, aku pasti berutang pada keluarga Jinmu. Lin Fengmei. Ketika aku menghasilkan uang nanti, aku akan membelikanmu toko besar.
agar kamu bisa hidup dengan baik. Ayahmu yang tak berperasaan itu, dia juga berkata demikian ketika muda. Bukankah dia akhirnya meninggalkan istri dan putrinya, dan masuk ke keluarga kaya sebagai menantu menetap? Orang-orang kamu tahu, cukup layak bagi hati nuranimu sendiri itu sudah cukup. Jangan berpikir untuk menjadi kaya. Di dunia ini, kaya tidak akan jatuh dari langit. Semuanya cepat datang dan lihat. Orang tak berperasaan ini mengambil begitu banyak uang dari iparku, Yuli Bibi Jian Yuan. tapi sekarang tidak mau memberi sepeser pun kepada suamiku, menyebabkan suamiku menjadi kambing hitam dan masuk penjara. Tidak ada keadilan. Duduk. Nyah. Lin Zhang si bodoh itu bersikeras menjadi anjing bagi keluarga Zhang. Sekarang dia melakukan kejahatan dan ditangkap. Dan dia ingin aku membereskan kekacauannya. Dia pasti sedang bermimpi. Kamu mencoba memaksa kami ibu dan anak untuk mati. Baiklah, kami akan sekarang mati di sini agar kamu lihat. Jika kamu ingin mati, maka matilah jauh dariku. Jangan mengotori ambang pintuku. Yuan, katakan padaku, ketika ayahmu pergi, tepatnya berapa banyak uang yang dia tinggalkan? Berhenti menyeret putriku ke dalam hal ini. Aku memberitahumu, ketika Jin Minggi pergi, dia tidak meninggalkan 1 sen pun untukku. Kamu berbohong, keluarga Zhang berkata. Suamimu menemukan koneksi yang kuat. Dan ketika dia pergi, dia meninggalkanmu sejumlah besar uang kompensasi. Kamu hanya ingin menggelapkannya. Omong kosong. Aku memberitahumu, jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Cepat keluar, Nyah. Semuanya cepat datang dan lihat pembunuhan. Terlalu menindas orang. Bibi. Ibuku dan aku berbeda. Ibuku tidak berani membunuh orang. Tapi aku berani. Jika kamu punya nyali, bunuh aku hari ini. Kalau tidak, berikan saja uangnya. Baiklah. Yuan, jangan lakukan hal bodoh. Orangnya belum datang. The film was translated and narrated by M. Apa hubungannya Media. denganku? Apa maksudmu, apa hubungannya denganmu? Dia hanya seorang gadis muda. Dia baru saja dikritik oleh guru kemarin. Dan kemudian dia ditolak olehmu. Kurasa, dia sekarang terlalu patah hati. Dan terlalu malu untuk datang ke sekolah. Tidak mungkin seserius itu kan? Aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Hai. Dia memotong rambutnya. Ketika gadis-gadis umumnya putus, mereka suka memotong rambut mereka. Aku sudah memotong. Rambutku. Memotong pendek keterikatan yang tersisa. Yuan, kenapa kamu baru datang? Kantung matamu tebal sekali. Apa kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam? Aku hampir tidak tidur semalaman. Aku sibuk di kantor polisi selama separuh malam. Apakah kau sangat menyukaiku? Sampai karena aku. Kau tidak tidur semalaman. Bagaimana jika kamu yang ditolak? Bagaimana kamu bisa merasa senang? Aku hanya ingin memperjelas semuanya. Siapa sangka dia akan begitu terluka. Lagi pula, apakah kau kabur setelah berbuat buruk? Apa yang harus kulakukan? Itu mudah. Terima saja dia. Bukankah itu akan menyelesaikannya? Berhentilah bicara omong kosong. Apakah aku orang yang sembrono seperti itu? Baiklah.
Kalau begitu, ketika saatnya tiba, jangan menarik kembali kata-katamu. Sekolah sedang membentuk kelas kompetisi matematika. Jing Yuan. Si Chen. Kalian berdua adalah angkatan pertama siswa terpilih. Datanglah ke kantorku setelah kelas untuk mengisi formulir. Kelas dibubarkan. Kamu tidak akan ikut kelas kompetisi matematika. Kenapa? Kelas kompetisi matematika memerlukan les tambahan. Aku tidak mau pergi. Kamu mengeluh soal banyaknya pelajaran tambahan dan tidak mau bekerja keras. Masuklah. Guru. Aku datang untuk mengisi formulir. Jin Yuan, mengikuti kelas kompetisi matematika, memungkinkanmu ikut kompetisi tingkat provinsi. Menang akan memberimu sebuah kesempatan untuk memastikan diterima di universitas. Kamu harus mempertimbangkan masa depanmu sendiri. Kamu dan si Chen, kalian berdua adalah siswa kunci sekolah untuk dibina. Jangan bertindak impulsif. Terima kasih atas kebaikan Anda, Bu Guru. Tapi aku tetap tidak mau pergi. Ini bukan kamu. Dia menyerahkannya karena aku. Untuk ikut kelas kompetisi matematika. Semuanya baik-baik saja. Katamu nilaimu sangat bagus. Mengikuti kelas kompetisi matematika, apa masalah besarnya? Gurumu tidak akan mencelakaimu. Aku akan pergi ke kelas sekarang. Jiang Yuan. Ada yang salah. Aku tidak ingin kau menyerah pada kelas kompetisi matematika. Aku tahu niatmu. Tapi aku sungguh berharap kau tidak mengubah lintasan hidupmu karena orang lain. Apa maksudnya dengan itu? Aku perlu bekerja paruh waktu untuk membantu meringankan beban ibu. Aku hanya tidak punya waktu dan membuat masalah besar dari hal itu. The film was Berbicara tentang translated lintasan hidup, and tuan muda narrated dari by keluarga M. kaya. Media. Bersikap sombong. Urusanku tidak membutuhkanmu untuk mengurus. Jangan marah. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Tapi, syaratnya adalah kau harus menjaga baik-baik studimu sendiri. Aku pergi. Sungguh membingungkan. Jing Yuan. Yuan. Bisakah kamu membantuku memberikan satu lagi kepada si Chen? Bagaimana jika guru mengetahuinya lagi? Aku akan menambahkan 50 lagi. Tidak masalah. Pertanyaan ini memang agak sulit. Lihat, kau bahkan menggunakan rumus yang salah di sini. Jiang Yuan, kamu luar biasa. Bolehkah aku di masa depan sering bertanya padamu? Tentu. Apakah kau ingin bergabung dengan siswa lain untuk paket bulanan? Aku akan mengirimkan biayanya nanti. Sudahlah. Aku terima. Aku benar-benar butuh bimbingan belajar. Bakatmu luar biasa. Aku tidak bisa mengajarimu. Tidak. Kamu. Apakah kamu cemburu? Mana aku tahu. Pertanyaan sesederhana itu. Apa yang perlu diajarkan? Mengesankan. Murid C benar-benar memiliki geng siswa berprestasi. Di masa depan anak-anakmu akan diberkati. Anak-anak.
Apakah dia sudah berpikir sejauh itu? Yuan, aku melihat postingan baru-baru ini di internet yang sangat populer. Perbedaan tinggi badan optimal untuk pasangan adalah 1:109. Cepat beritahu aku tinggi badanmu, agar aku bisa menghitungnya untukmu. Cepat katakan saja. 1,65 meter. 1,65 dikalikan 1,09. Ini sangat sederhana, mengapa kau perlu menghitungnya? 179,85. 179,85. Bukankah itu tinggi badan si Chan? 179,85. Tinggi itu tepat sampai 2 angka di belakang koma. Bahkan tinggi badan mereka sangat serasi. Aku mulai sedikit menjodohkan kalian berdua. Yuan, perbedaan tinggi badanmu dengan si Chen sangat pas. Tidak meleset sedikit pun. Kalian berdua terlalu sempurna satu sama lain. Petunjuknya sudah sangat jelas sekarang, bukan? Bukankah seharusnya dia memberiku surat cinta sekarang? Kuis mendadak kimia ini. Setelah kamu mendapatkan kertasnya, cepat tulis namamu. Sama seperti Gaokao. Anggap saja sebagai latihan, cepatlah. Mulai. Jiang Yuan. Hei Jiang Yuan. Coba kulihat. Mengapa dia menatapku? Si Chen selalu lemah dalam kimia. Dia tidak mungkin mencoba menyalin. Jawabanku kan? Melihat kau terakhir kali memberiku pakaian, kakak perempuan akan membantumu kali ini. The film was translated and narrated by M Media. Dia akhirnya mengerti petunjukku dan memberiku surat cinta. Berikan padaku. Si Chen. Ini hanya kuis mendadak. Kamu sudah mencoba menyontak untukku. Ayo, siapa yang memberikannya padamu? Tidak ada yang memberikannya padaku. Aku menyita kedua kertas kalian. Datanglah ke kantorku setelah kelas. Kau belum pernah menyontek sebelumnya. Kau bahkan... Ada apa? Apakah aku harus berterima kasih padamu? Apa kau gila? Aku dengan baik hati memberimu jawaban. Dan kau masih tidak senang. Bodoh.
Tuan muda kaya dengan temperamen yang cukup tinggi. Kau yang bodoh. Lihat itu. Dia masuk dan langsung tidur. Dia bahkan tidak bisa mendengar bel kelas. Tadi malam, kemana dia pergi menangkap pencuri? Kenapa kamu bicara omong kosong sebanyak ini? Keluarkan pekerjaan rumah kalian. Memeriksa sekarang. Tidak, aku sibuk dengan pekerjaan paruh waktuku tadi malam. Aku lupa mengerjakan pekerjaan rumahku. Bagaimana dengan milikmu? Guru. Aku lupa menuliskannya. Beberapa siswa mengandalkan nilai bagus mereka. Berpikir mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Aku tidak tahu di mana pikiran mereka terfokus. Berkencan lebih penting daripada belajar. Pergi berdiri di luar. Beritahu aku, murid yang cukup menyedihkan bukan? Hanya karena dia menyukaimu. Dia sudah dihukum beberapa kali. Jika mentalitasnya tidak cukup kuat, dia akan trauma seumur hidup. Guru. Aku juga tidak melakukannya. Kau sudah dekat. Semua orang harus menjaga sikap yang benar. Jangan seperti dua orang itu. Kau juga tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu. Tidak mungkin. Kau siswa terbaik di angkatan ini tidak mengerjakan pekerjaan rumahmu. Raut wajahnya sangat buruk. Dia tidak marah karena hukuman itu kan? Haruskah aku menghiburnya? Si Chen, bagaimana kalau aku melakukan trik sulap untukmu? Itu ada di sini sekarang. Tiup. Itu akan menghilang. Apa kau percaya? Tiup saja dengan cepat seperti ini. Membosankan. Teman sekelas si Chen. Itu tidak benar darimu. Kita berdua sekarang bisa dianggap sesama penderita di dunia ini. Turuti saja aku, ayolah. The film was translated and narrated by M Media. Kau benar-benar mempercayainya apa kau bodoh? Sebenarnya ini adalah jimat harapan. Apapun yang kau harapkan darinya akan menjadi kenyataan. Ini untukmu. Anggap saja, anggap ini ungkapan terima kasih dariku, karena meminjamkan pakaian padaku terakhir kali. Bantu aku mengawasi guru. Terima kasih. Mengantuk sekali.
Kamu memang luar biasa, nak. Untuk berdiri dihukum bersama Jiang Yuan. Kamu berbohong tentang tidak mengerjakan PR. Kamu sudah jatuh cinta, nak. Omong kosong apa yang kalian berdua bicarakan? Apakah kamu senggan? Mari kita bicara berdua saja. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Teman sekelas Jian. Aku sudah bilang aku tidak ingin berkencan. Tapi aku tidak bilang aku tidak bisa berkencan. Jika apa yang kukatakan sebelumnya membuatmu mundur, aku minta maaf. Sebelumnya aku pikir belajar itu penting. Tapi sekarang aku sudah memahaminya. Berkencan tidak akan memengaruhi prestasi akademisku dan juga tidak akan menyebabkan nilaimu turun. Jadi, Oleh karena itu, aku bisa setuju untuk mencoba berkencan denganmu. Si Chen benar-benar berdiri dihukum bersamamu. Berdalih belum mengerjakan pekerjaan rumah. Kalian berdua terlalu manis. Jujur saja, kalian berdua sudah mulai berkencan. Jiang Yuan, apakah kamu gila? Apa yang kau pikirkan? Tuan muda seperti dia, pada dasarnya tidak berada di dunia yang sama denganmu. Terlebih lagi, dia punya Shening. Aku Chen Fengxiang. Halo, Yuan, aku menunggumu di gerbang sekolah. Kamu punya waktu 3 menit. Cepatlah datang. oke, aku akan segera ke sana. Jiang Yuan. Aku ada urusan lain. Kita bicara lain kali. Chen Fengxiang, mobilmu cukup keren. Tentu saja. Biaya untuk pemotretan terakhirmu. Di masa depan, perkenalkan lebih banyak pekerjaan seperti ini padaku. Mata duitan. Jangan pernah menepuk kepala seorang pria. Apa kamu belum dengar itu? Tempat biliar baru dibuka di Gukiao akhir pekan ini. Aku akan mengajakmu bermain. Tentu. Tapi, kamu harus lapor dulu ke kamerat Lin Feng Mei dan memberitahunya. Tidak masalah, serahkan padaku. Pergi keluar bermain denganku. Bibi Lin pasti akan merasa tenang. Aku masih ada pekerjaan, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Dia jelas-jelas menyatakan perasaannya padaku. Kenapa dia masih bersama cowok lain, bersikap begitu akrab? Jiang Yuan, jangan berpikir aku mudah dikejar. Dan kamu bisa memperlakukanku seenaknya. Aku sangat sulit didapatkan. Tadi kamu bilang mau mencoba berkencan denganku, bukan? Sekarang, kamu bilang kamu sulit didapatkan. Apakah ini berarti apa yang kamu katakan sebelumnya tidak berlaku? Baiklah, kalau begitu, itu mengurangi
Aku pulang. Ibu. Lin Fengmei, cakrawala yang membentang tanpa batas di kejauhan adalah cintaku. Di kaki gunung hijau agung bunga-bunga mekar cemerlang. Irama mana yang terdengar paling bagus? Ibu. Ibu menyuruhku pulang. Apakah hanya untuk melihat barang yang ibu impor? Berhentilah bicara membosankan. Yuan. Sebenarnya, saya punya sesuatu yang ingin dia diskusikan denganmu. Silakan. Ibu berencana menikah dengan Paman Zhao. Kalian berdua seharusnya sudah menikah sejak lama. Masalah ini, saya sudah bicarakan dengan Paman Zhao. Saya hanya ingin meminta pendapatmu. Tapi tidak apa-apa. Jika kamu tidak menyetujuinya, maka ini adalah hal yang baik. Mengapa aku harus tidak setuju? Sungguh. Saya takut kamu tidak akan senang. Mengenai masalah ini, saya akan memberitahu Paman Zhao nanti. Dia pasti akan sangat gembira. Lihat di sini, pakaianmu ini. Sudah berapa lama kamu memakainya? Besok aku akan mengajakmu membeli tambahan. Tidak perlu. Aku punya banyak pakaian. Sama sekali tidak. Dengarkan ibumu. Kita akan pergi berbelanja bersama besok. Toko perhiasan. Ini benar-benar indah. Ini, gelang ini harganya 18.000. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? Ibu, emas mempertahankan nilainya sekarang. Anggap saja sebagai tabungan. Jika kau ingin memegang nilai, mengapa tidak membeli sesuatu yang lebih berharga? Barang murahan seperti ini, anjingku pun tidak akan mau memakainya. Jadi dia adalah Jing Yuan. Selera macam apa yang dimiliki si Chen? Apakah dia pantas dibandingkan denganmu, Kak Ning? Apakah kamu anjing itu? Yuan, apa katamu lepaskan aku? Jika telingamu terlalu banyak kotoran, pergi daftar ke rumah sakit dan bersihkan telingamu. Kau, Kak Ning, kamu, kemarilah jika kamu tidak ingin wajahmu dicakar. Aku tidak akan memprovokasimu. Kamu juga jangan memprovokasiku. Cukup, Jiang Yuan. Wanita celaka adalah semua wanita celaka. Kau dan Lin Fengmei sama-sama wanita celaka. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mengapa kamu di sini? Aku baru saja turun dari mobil. Dan mulai turun hujan. Kalau begitu, mari kita berbagi untuk saat ini. Payungmu terlalu rendah, lehermu pasti lelah. Hei, kau menumpang payung orang lain, dan kau juga menghina mereka. Yuan, cepat lihat forum sekolah. Ibunya adalah seorang simpanan, menghancurkan keluarga orang lain. Si cantik sekolah itu bahkan menindas dan memeras putri istisah. Aku pernah melihat ibunya sebelumnya, ketika dia datang untuk pertemuan orang tua guru. Berpakaian mencolok. Kamu bisa tahu dia bukan orang baik sejak awal. Keluarganya menjalankan salon rambut. Di permukaan itu adalah penataan rambut, tapi diam-diam. Yang tahu-tahu. Seperti ibu seperti anak perempuan. Ini benar-benar mengejutkan. Bagaimana dia masih punya keberanian untuk menyatakan perasaannya pada si Chen? Kamu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo cepat pergi. Astaga, keluarganya benar-benar melakukan bintang itu bintang. Aku dengar dari mantan teman sekelas Jiang Yuan bahwa ibunya adalah Tai Piang. Jika kamu punya uang, kamu bisa. Jiang Yuan sangat cantik. Jika aku punya uang, aku juga ingin mencoba. Siapa yang tidak mau? Lihat ini, saat pelajaran olahraga, aku diam-diam memotret Jiang Yuan. Cepat lihat. Sialan, bentuk tubuh itu luar biasa. Aku juga mau lihat. Apa yang kamu lihat si Chen?
Beraninya kau memukulku. Bukan. Kau cukup masuk. Si Chen, jangan berpikir hanya karena kau punya sedikit uang kotor. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku membicarakan Jiang Yuan, apa urusanmu? Aku bilang padamu. Urusan Jiang Yuan adalah urusanku. Urusannya. Aku pasti akan mengurusnya. Yuan, aku telah menemukan penyebar rumor fitnah tentangmu. Itu Seng Ning. Saya juga menemukan bukti mereka menyebarkan rumor fitnah tentangmu. Benar-benar cukup banyak. Menyebarkan rumor dan mengedit foto. Untuk menghancurkanku. Mereka benar-benar berusaha keras. Seluruh kekuatan mereka dikerahkan. Saya dengar orang-orang yang mengejar si Chen sebelumnya. Semuanya disiksa dengan parah. Beberapa bahkan bunuh diri. Keluarga Zhang mereka kaya dan berkuasa. Yuan, kenapa kita tidak? Kirim semua ini padaku. Jiang Yuan. Teman sekelas Jiang Yuan. Si Chen. Aku sudah menghajar orang-orang yang memfitnahmu. Mereka sudah dipanggil ke kantor. Si Chen. Berkelahi secara terbuka di ruang kelas. Apakah kamu tahu betapa buruknya perilaku ini? Jangan mengandalkan status keluargamu untuk bertindak tanpa hukum. Saya memberitahumu, segera pergi minta maaf. Aku tidak akan minta maaf. Mereka menyebarkan rumor vulgar. Aku juga tak pernah melihatnya minta maaf. Biar kulihat mereka menghina Jiang. Menghina teman sekelas sekali. Aku melihat mereka sekali. Aku memukul mereka sekali. Sikap macam apa itu? Jika kamu terus seperti ini, saya harus memanggil guru. Di ponselku ada bukti mereka menyebarkan rumor vulgar tentangku. Aku sudah menelepon polisi sebelum datang ke sini. Pernyataan palsu ini telah sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari dan studiku. Kedua teman sekelas itu terlibat. Mereka menerbitkan pernyataan palsu. Ini merupakan pencemaran nama baik dan fitnah. Jika mereka menuntut agar teman sekelas si Qin meminta maaf, maka aku juga akan mengumpulkan bukti untuk menuntut mereka atas pencemaran nama baik, menuntut permintaan maaf publik dari mereka. Jiang Yuan. Si Chen, terima kasih sudah membelaku. Guru Wan, si Chen juga bertindak karena perlindungan terhadap teman sekelas. Bukankah begitu? Mengenai masalah ini, saya akan melakukan penyelidikan terperinci. Dan kemudian membuat keputusan yang adil. Kalian berdua kembali ke kelas dulu. Si Chen, sebenarnya kau sangat impulsif hari ini. Bagaimana jika... Jiang Yuan. Aku tidak mau menunggu jawabanmu lagi. Apa? Kita harus bersama. Jiang Yuan. Jadilah pacarku. Oke. Dia. Apakah ini pengakuan padaku? Ada apa dengan hatiku? Kenapa berdebar begitu kencang? Kau. Bukankah kau bilang kau sulit didapatkan? Sulit didapatkan. Tapi juga, kau berhasil menangkapku.
ketika dia mengatakan hal-hal seperti itu. Itu benar-benar membuatnya sulit untuk menolak, tapi... Si Chen, aku... Si Chen. Tebak apa yang kutemukan di mejamu? Apa yang kutemukan? Surat cinta Jiang Yuan. Akhirnya aku mendapatkannya. Surat cintaku. Itu yang kutuliskan untuk Lu Yujia. Untungnya aku tidak menyerah. Halo. Jiang Yuan, kau di sini juga. Sepertinya, kita benar-benar punya koneksi telepati. Aku menyatakan cinta hari ini, dan dia akhirnya memberiku surat cinta itu. Jangan lihat. Aku bilang. Jangan lihat. Lu. Yujia. Dari kelas sebelah. Keluarganya cukup kaya. Seorang gadis kaya dan cantik. Dan dia cukup. Jadi, surat cinta yang sebelumnya itu juga miliknya. Yang itu. Dia membayar dengan murah hati. Jadi, dia tidak pernah menyukaiku. Tanda tangan atau nama pengirimmu? Mengapa Luo Yujia? Nama panggungmu? Astaga. Kau yang menulisnya. Aku sudah memberitahumu. Aku butuh uang. Dia membayar dengan murah hati. Tidak. Kalau begitu kau juga tidak seharusnya. Tidakkah kau tahu dia selalu mengira kau? Diam. Ada pertandingan bola lagi besok. Ayo kita latihan bola. Sebentar lagi akan hujan. Kenapa? Kenapa hatiku tiba-tiba terasa sangat buruk? Ini adalah putra paman Zhao. Zhao Xinian. Zhao Xinian putra Zhao Hongwen. Ini pertama kalinya kalian berdua bertemu. Dia lebih tua darimu. Panggil dia kakak. Zhao Hongwen suami kedua Lin Fangmei. Ya. Halo. Halo. Yuan benar-benar bijaksana. Yuan, hari ini kita berempat akan makan bersama. Mulai sekarang. Mari kita jalani hidup yang baik bersama. Ayo. Eyo. Yuan, apakah kau benar-benar tidak berencana pindah ke sini dan tinggal bersama kami? Sebenarnya, jika kau pindah ke sini, aku bisa menjagamu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Selain itu, Gang Qianhu dekat dengan sekolahku. Jadi aku tidak akan pindah. Kenapa dia ada di sini? Dia tidak mungkin datang khusus untukku, kan? Ibu dan ayah naik taksi sendiri. Mobilku ada di depan. Aku akan mengantarmu. Jiang Yuan. Sebenarnya ada apa denganmu? Kau belum benar-benar jatuh cinta pada si Chen, kan? Yuan, ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Si Chen. Sebenarnya barusan aku bersama
Si Chen. Ada apa si Chen? Si Chen, ada apa? Kenapa kamu sangat panas? Kamu pasti demam. Si Chen. Bangun si Chen. Halo. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Masih tidak mengangkat telepon. Sangat picik. Apakah dia memblokirku? Jiang Yuan. Si Chen sakit hari ini. Dia tidak masuk kelas. Dia sakit. Wali kelas memintaku untuk memberikan pekerjaan rumah kepadanya dan juga menjelaskan kemajuan tugas ini. Kau sadar akan tingkat kemampuanku. Aku tidak mampu menanganinya. Jadi, apa maksudmu dengan ini? Masalah ini. Aku hanya bisa merepotkanmu. Hei, Ini berhasil. Kau yakin ini akan berhasil? Lihat. Jiang Yuan. Seharusnya pergi. haruskah aku pergi? Halo, kalau kamu tidak ada kerjaan, masuk ke akun game. Aku akan menghancurkanmu. Niat membunuh yang begitu berat. Tidak mungkin karena kau masih marah soal masalah Jiang Yuan kan? Kau harus cepat bersiap. Dia akan mencarimu. Pergi sana. Jangan menggangguku. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Kenapa tidak ada suara? Halo. Si Chen, kau sakit. Dia benar-benar datang. Apakah dia datang untuk membujukku? Aku benar-benar marah kali ini. Jangan mengira beberapa kata saja sudah cukup. Kata-kata manis. Kamu bisa membujukku kembali. Untungnya, tidak panas. Kamu. Ini PR-nya. Guru wali kelas memintaku memberikannya padamu. Kamu datang ke sini untuk membawakan PR-ku. Apa lagi? Terima kasih banyak. Hadiah ulang tahun yang terlambat. Ulang tahun. Hadiah. Benar. Terakhir kali kita bermain biliar. Bukankah itu hari ulang tahunmu? Benar. Ulang tahunku. Haruskah aku? Ulang tahun di KTP-ku. Mengubahnya. Itu cukup cocok. Aku juga pikir itu terlihat cukup bagus. Benda itu. Masalah menulis surat cinta terakhir kali. Aku mendapatkan cukup banyak uang dari itu. Kamu melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan uang. Tentu saja. Aku benar-benar butuh uang. Kalau begitu, surat cinta bisa dituliskan oleh orang lain. Tapi bisakah kamu berkencan atas nama orang lain? Apa kau bilang? Kau ingin aku berkencan untukmu. Bukan untukmu. Tapi untuk berkencan denganku.
Yuan. Kakak. Apa yang kau lakukan di sini? Jadi dia adalah kakak Jiang Yuan. Kamu tidak diizinkan untuk menyimpan niat terhadap adikku. Jiang Yuan memberikannya padaku. Kakak. Apa yang kau lakukan? Katakan padaku. Apakah dia mengganggumu? Apa yang kau bicarakan? Si Chin adalah teman sekelasku. Dan, terlebih lagi wali kelasku, memintaku mengantarkan ini. Mengapa dia memintamu untuk mengantarkannya? Mengapa tidak meminta teman sekelas yang lain? Kakak ini terlihat agak tidak normal. Kakak, ini urusan pribadiku. Kau sudah keterlaluan. Maafkan aku Yuan. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Khawatir tentang Jiang Yuan. Bagaimana kamu berpikir? Dia datang ke rumahku mencariku. Aku punya teman yang tinggal di dekat sini. Aku datang menemuinya. Kebetulan saja, aku melihat Jiang Yuan. Area villa ini tidak punya banyak penghuni. Orang-orang di dekat sini. Aku kenal mereka semua. Temanmu. Siapa? Mengapa aku harus memberitahumu? Yuan, ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Kakak. Terima kasih kakak. Jiang Yuan. Kakakmu terlihat agak aneh. Hati-hati. Apa yang kau lakukan kakak? Lepaskan aku. Yuan, aku menyukaimu. Bukan seperti seorang kakak menyukai adiknya, tapi seperti seorang pria menyukai seorang wanita. Kau gila. Yuan, aku menjadi gila karena aku sangat menyukaimu. Apakah kamu tahu, alasan aku membuat ayahku mengejar ibumu adalah berharap aku bisa lebih dekat denganmu? Lepaskan aku. Yuan, penuhi saja keinginanku. Di masa depan kita berempat akan hidup bahagia bersama sebagai sebuah keluarga. Kau bajingan. Si Chen. Kamu baik-baik saja. Kamu sama busuknya dengan ibumu. Berhentilah berpura-pura. Xiao Xinian. Pergi dari sini sekarang juga. Biar aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Aku bisa pulang sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Yuan. Sebenarnya, kamu tidak perlu bersikap keras kepala seperti itu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Jiang Yuan, kamu hanya bisa menjadi milikku. Aku harus memilikimu. Haruskah aku memberitahunya? Mungkin sebaiknya tidak. Kamerat Lin Feng Mei, dia akhirnya menemukan cinta sejati. Lagi pula, aku bisa tahu Paman Xiao tulus padanya. Jiang Yuan. Sebenarnya, kamu tidak perlu sekeras kepala itu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu.
Jiang Yuan. Masuk ke mobil. Kenapa kau di sini? Mulai sekarang, aku akan menjemput dan mengantarmu ke sekolah. Kenapa? Kenapa banyak tanya? Cepat masuk ke mobil. Kita akan terlambat. Hari yang indah. Dimulai dengan sarapan. Makan cepat. Jangan menolak. Mulai sekarang, aku juga akan menanggung semua sarapanmu. Xinian, bangun dan sarapan. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Xiao Xinian. Kamu. Kamu bajingan sialan. Kamu memang berpikiran tidak pantas tentang Jing Yuan. Kembalikan barang-barangku. Zhao Hongwen. Cepat kemari. Lihatlah putra baik yang kamu besarkan. Dan apa yang telah dia lakukan. Zhao Hongwen. Halo, bolehkah saya bertanya apakah ini Jing Yuan? Ibumu ditikam, dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit kami. Mohon segera datang. Murid Jin, ibumu sedang menjalani perawatan darurat. Kamu tidak boleh masuk ke dalam. Ibuku baik-baik saja. Kenapa dia ditikam? Polisi bilang, dia ditikam oleh seseorang bernama Xiao Xinian. Dia ditikam berkali-kali. Dan luka-lukanya cukup parah. Kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Xiao Xinian. Yuan. Aku menyukaimu. Ini bukan seorang kakak menyukai adiknya. Ini adalah cinta seorang pria untuk seorang wanita. Jiang Yuan. Apa kamu baik-baik saja? Seharusnya aku memberitahunya bahwa Xiao Xinian adalah seorang mesum. Ini semua salahku. Si Chen. Ini semua salahku. Kalau tidak ibuku, tidak akan terbaring di ruang operasi. Dan dia tidak akan ditikam. Ini semua salahku ini, semua salahku. Tidak. Ini bukan salahmu. Ini salah orang jahat itu. Yuan. Bagaimana kabar ibumu? Kau masih berani datang ke sini. Yuan, aku juga tidak tahu bagaimana Xinian bisa seperti ini. Aku tulus terhadap Feng Mei dan memperlakukanmu seperti anak perempuan. Siapa sangka bajingan itu? Paman Xiao, ini adalah yang terakhir kalinya. Aku akan memanggilmu begitu. Aku harap di masa depan, kau tidak akan muncul di hadapan ibuku dan aku. Baiklah. Aku tidak akan muncul lagi. Jing Yuan, kamu harus pergi, membayar biaya operasi. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Aku yang akan membayarnya. Kamu tetap di sini dan jaga Bibi Lin. Tidak perlu. Tidak. Aku hanya ingin membantumu. Si Chen. Kau tidak perlu membantuku. Kalau tidak aku akan merasa seperti aku berutang budi besar padamu. Yang akan membuat hubungan di antara kita tidak setara. Ini semua sukarela. Di antara kita, tidak ada yang tidak setara. Aku mohon padamu. Anggap saja ini melindungi harga diriku yang tidak aman. Maafkan aku. Aku menyebabkan masalah bagimu. Bukan apa-apa.
Selai daun jatuh di rambutmu, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Kau harus segera kembali. Ujian masuk perguruan tinggi akan segera tiba. Jika kau bolos kelas lagi, dan guruan mengetahuinya, dia akan memarahimu lagi. Tidak apa-apa, kamu. Aku tidak merasa aman meninggalkanmu sendirian. Aku akan tetap di sini bersamamu. Aku akan datang menemani Yuan. The film was translated Yuan, and narrated bagaimana by kabar M Bibi Lin? Media. Dia masih dalam penanganan darurat. Aku akan pergi membayar biayanya dulu. Aku akan pergi bersamamu. Si Chen, kau harus segera kembali. Jiang Yuan. Mengapa kamu harus begitu keras kepala? Menjauhkanku ribuan mil. Suster, ibuku, kapan dia akan bangun? Paling lambat besok pagi. Petugas rumah sakit akan tiba besok. Jika kamu perlu pulang, kamu bisa pergi duluan. Aku akan menjaganya untukmu. Terima kasih, suster. Yuan. Si Chen, kenapa kau masih di sini? Aku tahu kamu belum makan malam. Aku membelikanmu barbeque kesukaanmu. Mari kita makan bersama. Mengapa kamu menatapku? Cepatlah makan. Si Chen, apakah kau tidak pergi sekolah hari ini? Tidak. Aku pergi. Aku baru datang ke sini setelah kelas. Jing Yuan, sesuatu terjadi pada ibumu. Guru juga sangat khawatir. Namun, si Chen juga tidak datang ke sekolah. Jika kamu melihatnya, bujuk dia untuk menghadiri kelas. Baiklah. Besok. Aku The akan film was menjelaskannya padanya. translated and Si Chen, narrated by kau M harus kembali. Media. Ibuku sekarang sudah tidak dalam bahaya. Aku juga menyewa perawat pendamping untuk menjaganya. Aku juga harus pergi mengambil pekerjaan. Kau akan segera tiba, dan kamu masih harus bekerja. Ini akan memengaruhimu. Aku sudah seperti ini. Apa bedanya jika itu memengaruhiku sekarang? Jiang Yuan. Sebenarnya, kamu bisa terdaftar di bawah grup C. Aku akan meminta ibuku untuk... Itu tidak mungkin. Halo, Jiang Yuan, aku dapat pekerjaan. Gaji bagus. Di Jalan Chengnan. Cepat keluar. Aku akan mengantarmu ke sana. baiklah. Baiklah, aku akan segera pergi. Cepatlah pergi. Jiang Yuan. Mengapa kamu tidak mau memberiku, bahkan kesempatan kecil, untuk menjagamu? Si Chen. Bagaimana kabar Yuan? Dia sedang mengalami masa yang sangat sulit. Kalau begitu, mengapa kamu tidak tinggal bersamanya? Kelas dimulai. Berdiri. Halo guru. Salam guru. Duduk-duduk. Fungsi trigonometri, cos A dan cos B. Jenis pertanyaan ini, sudah berapa kali aku membahas ini, dan kamu masih salah. Cepat. Salin lagi untukku. Pagi ini, kecelakaan mobil terjadi di Jalan Chengnan. Sepeda motor dan mobil bertabrakan. Ada korban jiwa. Apa yang kamu lakukan, si Chen? Guru, aku perlu meminta izin cuti. Apa? Berhenti di situ. Pengguna yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi.
Murid, kecelakaan lalu lintas yang serius telah terjadi di dalam. Kamu tidak boleh masuk. Tidak, biarkan aku lewat. Jiang Yuan, teman sekelasku ada di dalam. Biarkan aku lewat. Aku harus pergi mencarinya. Kamu tidak bisa. Akan ada profesional, staf medis yang menangani. Kamu tidak boleh masuk. Dengarkan aku. Aku harus pergi ke sana. Jiang Yuan. Si Chen. Hei si Chen. Apakah kau mencariku? Kamu sakit perut. Setelah pekerjaanku selesai, aku tiba-tiba sakit perut. Awalnya, aku ingin memanggil taksi, tapi ponselku kehabisan baterai lagi. Aku ingin berjalan kembali. Tapi aku tidak bisa bergerak. Si Chen. Aku... Jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Rumah sakit. Terima kasih sudah membayarkan biayanya untukku. Berapa jumlahnya aku akan mentransfernya padamu. Aku lupa, ponselku mati. Bagaimana kalau begini? Aku akan menulis surat utang untukmu. Bisakah kamu berhenti menghitung-hitung? Begitu jelas denganku. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tahu. Kamu tidak menyukaiku. Tetapi kamu tidak bisa merampas dariku hak untuk menyukai seseorang, kan? Baiklah. Aku mengerti. Aku akan pergi setelah kamu selesai infus. Si Chen. Kenapa kamu menyukaiku? Aku tidak tahu. Ini sama seperti teorema terakhir Fermat, di mana kamu tidak dapat menemukan solusi bilangan bulat positif. Aku tidak bisa memecahkan masalah ini. Kalau begitu, jika tidak ada hasil, bisakah kamu menerimanya? Ya, Kamu menjawab begitu cepat. Itu tidak terlalu cocok dengan sikap siswa terbaikmu. Jiang Yuan. Aku tahu. Cinta tidak bisa dipaksakan. Dan aku juga tidak bisa tanpa henti mengganggumu. Tapi, aku hanya tidak bisa mengendalikan diri. Aku ingin dekat denganmu. Agak sakit. Aku merasa infus ini mengalir agak cepat. Aku sudah memperingatkanmu. Apa? Mendekatlah. Ada yang ingin kukatakan padamu. Mendekatlah lagi. Ini sudah sangat dekat. Lebih dekat lagi. Akan tidak sopan. Apakah kamu mencium hal yang salah? Salah mencium apa? Mencium yang salah, tampak. Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Yuan. Aku benar-benar kecewa padamu. Keluar sekarang kalian semua. Cepat dan keluar dari sini. Keluar. Ayo pergi. Ibu. Kenapa mereka datang ke sini? Apakah Jing Yuan? Ibu.
Kenapa ibu memukulku? Apakah kamu bersama si Chen menjalin hubungan? Pernahkah aku memberitahumu untuk tidak berpikir menjerat suami kaya? Kamu tidak memiliki nasib untuk menaiki tangga sosial. Dia hanya demi uang yang meninggalkan kita ibu dan anak. Dan sekarang kamu mengikuti teladannya. Mati-matian mencoba untuk menyusup ke keluarga kaya. Ibu, The film was translated and masalah ini narrated by tidak ada M hubungannya Media. dengan keluarga Zheng. Itu kembali ketika keluarga Zhang. Harga sahamnya anjlok. Itu adalah keluarga Si yang menyelamatkan keluarga Zhang dari bahaya. Hubungan antara kedua keluarga itu luar biasa. Ibu, aku Lin Fengmei, sudah serendah ini sepanjang hidupku. Pria itu menaiki tangga sosial. Dan putri yang dia lahirkan mengikuti jejaknya. Aku gagal mendidikmu dengan benar. Salahku. Ibu jangan seperti ini. Ibu, putus. Kamu putus dengannya. Aku tidak setuju kalian berdua bersama. Aku tidak setuju. Baiklah. Aku berjanji padamu. Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk tidak mengikuti Gaokao? Permohonan penerimaan langsung. Aku sudah memutuskan, kalau begitu kamu dan si Chen. Guruan, si Chen tahun ini pasti akan membawakan kehormatan bagimu. Dia berencana mendaftar ke Universitas Tsinghua. Dengan nilai-nilainya, pasti tidak akan ada masalah. Tapi dengan nilai-nilaimu, tidak masalah. Aku benar-benar bersimpati padamu. Agak disayangkan. Cukup bagiku bahwa aku sudah dijamin masuk ke Universitas Haida. Tapi guru, aku harap selama periode ini, kamu bisa merahasiakannya untukku. Jangan beritahu. Jangan beritahu si Chen. Kakak si Chen, Kenapa kamu di sini? aku datang menjemputmu. Xianming. Apa kamu gila? Siapa yang butuh kamu menjemputku? Si Chen. Cara kau berbicara padaku seperti ini, apakah semua karena Jing Yuan? Apakah dia yang memfitnahku di depanmu? Dia hanyalah wanita jahat. Si Chen, mengapa kau percaya pada oportunis kelas bawah? Xianming. Jika aku pernah mendengar kamu berani berbicara tentang pacarku, jika terjadi sesuatu yang salah, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pacar. Si Chen, hentikan khayalanmu. Tidak mungkin bagi Jing Yuan untuk bersamamu. Keluar. Si Chen. Ibu Jing Yuan pasti tidak akan setuju dia bersamamu. Karena Ibu Jing Yuan adalah simpanan yang merayu ayahku saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkan putrinya bersamamu. Apa yang kamu katakan? Cenpu. Si Chen, ini gawat. Aku baru saja mendengar dari guru kita bahwa Jiang Yuan ternyata tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama sekali. Dia menerima jaminan penerimaan. Apa? Kurasa dia mungkin akan pergi. Kamu harus cepat pergi mencarinya dan bertanya. Kakak si Chen, Jiang Yuan. ada apa? Halo. Pelanggan yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Halo. Pelanggan yang Anda hubungi, sementara tidak dapat dihubungi. Si Chen. Anak muda, apakah kamu mencari The Jing film Yuan? was translated Ya, and Bibi, narrated apakah by kamu M melihatnya? Media. Dia dan ibunya menyerahkan apartemen itu. Mereka bilang mereka akan pergi jauh. Mereka sudah menginap di hotel beberapa hari terakhir ini. Anak muda ada apa?
Jiang Yuan, kamu berbohong padaku. Kenapa? Aku... Si Chen. Mari kita putus. Apa yang kamu katakan? Kita berdua sudah dewasa sekarang. Jangan kekanak-kanakan. Tatap mataku. Dan katakan lagi. Kesenjangan di antara kita terlalu lebar. Cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Kita juga harus kembali ke kehidupan kita masing-masing, bukan begitu? Tidak. Tidak. Jiang Yuan, aku tidak ingin putus denganmu. Jangan pernah putus. Seumur hidup kita. Tolong tarik kata-kata itu. Kembali, oke? Tapi pada dasarnya kita bukanlah orang dari dunia yang sama. Kita sangat dekat sekarang. Bagaimana mungkin kita tidak berasal dari dunia yang sama? Apakah kamu ingin aku berbicara lebih jelas? Keluarga kita tidak sepadan. Kamu dijemput dan diantar mobil mewah. Kenapa kamu naik sepeda? Kamu bisa duduk dengan nyaman di kabin kelas 1. Kenapa kamu bersikeras berdesakan di bus umum yang bau bersamaku? Kamu punya villa mewah. Kenapa kamu bersikeras berdesakan di kamar sewaan beberapa meter persegi bersamaku? Perbedaan antara kamu dan aku begitu jelas dibatasi. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Kamu putus denganku. Justru karena hal-hal ini. Ya. Si Chen. Jangan menyerah. Kehidupan hebatmu sendiri. Jiang Yuan, aku menolak untuk putus denganmu. Si Chen. Aku sudah mengenalmu. Bukan sejak SMA. Tapi sejak tahun pertama SMP. Saat itu, kamu masih bersama Sheng Ning. Aku lebih memperhatikanmu. Bukan hanya karena surat pengakuan itu. The Itu film karena was kamu berhubungan translated dengan keluarga and Xiang. narrated Kamu by adalah M keluarga Si. Media. Menantu. Yang masuk ke keluarga kaya yang tak terungkap. Ayah Sheng Ning Jiang Mingyi. Juga ayah kandungku. Apa? Saat itu, Jiang Mingyi meninggalkan istri dan putrinya. Ibuku tidak mau menerimanya. Dan pergi membuat keributan. Saat itu, keluarga Xiang saham anjlok karena skandal itu. Keluarga Si Mu yang membantunya. Ini. Aku benar-benar tidak tahu. Jadi si Chen. Ada perbedaan langit dan bumi di antara kita. Hal-hal yang kamu miliki sejak lahir. Aku harus menggunakan segala cara yang diperlukan. Dan berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Aku tidak ingin menjadi Jiang Mingyi yang kedua. Tapi latar belakangku bukanlah sesuatu yang bisa kupilih. Ya. Kita berdua punya kesulitan masing-masing. Tapi ibuku adalah seseorang yang lebih penting daripada hidupku sendiri. Dia sangat menolak kita bersama. Aku tidak ingin membuatnya sedih. Bagaimana denganku? Jiang Yuan. Aku tidak bisa putus denganmu. Aku sungguh sangat mencintaimu. Cinta. Ya. Jiang Yuan. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sampai ke inti keberadaanku. Tidak bisa melepaskan diri. Saat ini, aku tidak ingin menjalin hubungan. Bukankah kamu bilang kamu mencintaiku? Aku menginginkan ini sekarang. Jiang Yuan. Apakah kamu pernah mencintaiku? Si Chen. Seharusnya kita tidak pernah bersama sejak awal. Disukai olehmu. Aku sudah sangat beruntung. Untuk bersama denganmu. Menghabiskan waktu bersama. Aku sudah sangat puas.
Jiang Yuan. Kamu sangat kejam. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku sungguh tidak akan pernah memohon padamu lagi. Apartemen Guru Universitas Jiang. The film was translated and narrated by M Media. Kamu kembali. Sup yang direbus di dapur. Aku ingat kabel dapur. Bukankah itu rusak? Apakah kamu butuh orang untuk memperbaiki ini? Memanggil tukang listrik. Siapa tahu kapan mereka akan selesai memperbaikinya? Anak muda sebelah membantuku memperbaikinya. Itu tidak menghemat banyak uang. Mengapa kamu meminta orang lain untuk memperbaikinya lagi? Aku tidak melakukannya untuk menghemat uang. Kami tetangga. Kami saling membantu. Namun, anak muda sebelah itu, dia terlihat sangat tampan. Seberapa bagus? Tidak lebih buruk darimu. Kata-kata macam apa itu? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Ya, dia tidak bisa dibandingkan dengan putriku. Tapi, dibandingkan dengan putriku, dia masih hampir memenuhi standar. Ibu, desakanmu agar aku menikah seharusnya tidak mencapai sejauh ini kan? Itu semua salahmu. Pasangan kencan buta yang kuperkenalkan padamu. Kamu mencampakkan mereka lagi. Mak Komblang itu bahkan datang berlari untuk mengeluh padaku. Jadi hari ini, pemuda ini membantuku. Maka aku akan memberinya semangkuk sop sebagai tanda terima kasih. Dan sekalian, menanyakan apakah dia sudah punya pasangan. Ibu jangan. Sun Hingying. Halo Ying-Ying, Yuan, aku dengar kamu juga kembali mengajar di Universitas Jing. Kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Mereka bilang mereka sedang mengadakan reuni kelas. Kamu harus datang juga. Aku benar-benar merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Itu bagus. Kalau begitu nanti kalau waktunya tiba, aku akan mengirimimu pesan. Baiklah. Tidak sebagus yang Anda katakan. Saya hanya membuat ini seadanya. Namun, selera Anda sangat mirip dengan putri saya. Putri saya berusia 25 tahun ini. Berapa usia Anda tahun ini? Aku seumuran dengan putrimu. Hei Ying-Ying, ibuku sedang mencoba menjualku di luar. Aku harus memanggilnya kembali. Kita akan pergi sendiri ketika saatnya tiba. Aku tidak akan bicara denganmu lagi untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu, bekerja di sini. Ibu, aku tidak bisa menemukan sesuatu. Tolong cepat kembali dan bantu aku mencarinya. Ibu. Kamu, barang-barangmu sendiri. Tidak bisakah kau mencarinya sendiri? Selalu salah menaruh barang. Aku tidak bisa menahannya. Putrimu ceroboh. Aku rentan kehilangan barang sejak kecil. Kamu. Kau hanya tahu cara mempermalukan dirimu sendiri. Aku baru saja di depan pemuda itu, memujimu. Dan kau sengaja mempermalukan dirimu sendiri. Siapa yang menyuruhmu mencoba menjualku? Aku. Benar-benar terlihat seperti kamu membenciku. Seolah-olah kamu ingin segera menikahkanku. Aku hanya berharap kau segera menikah, agar aku bisa menikmati hidup yang damai. Aku tidak mau. Aku ingin menghabiskan seluruh hidupku bergantung pada kamerat Lin Feng Mei. Aku benar-benar berutang padamu. The film was translated and narrated by M Media. Halo. Apakah masalahnya sudah beres? Kamu ingin bertemu Jiang Yuan. Tidak bisakah kamu mengajaknya keluar sendiri? Mengapa harus memilih cara yang begitu berbelit? Dan bahkan menyuruhku pergi mencari Zhu Yingying. Kali ini, aku harus bertindak hati-hati langkah demi langkah. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Baiklah. Berkencan sekarang melibatkan strategi militer. Kamu luar biasa. Untuk kesepakatan senilai 100 juta. Jangan meneleponku secara langsung lagi. Biarkan bawahan yang menanganinya. Hei semuanya. Semua konsumsi malam ini akan dibayar oleh Tuan Muda Cheng. Itu terlalu murah hati Tuan Chen.
Yuan, aku benar-benar sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Ayo, ayo, ayo. Yuan, kemarilah duduk di sini. Yuan sangat cantik. Kamu juga. Jiang Yuan. 7 tahun telah berlalu. Kamu bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi kamu terlihat sedikit lebih lembut. Apa maksudmu? Apakah Yuan galak sebelumnya? Itu bukan galak. Itu disebut keren. Tepat sekali. Di SMA kita, dia adalah ratu paling keren nomor 1. Benar. Bukankah kita masih kehilangan satu orang? Merindukan orang yang sasaran surat cinta dari teman sekelas kita Jiang Yuan saat itu. Jing Yuan sangat cantik dan sangat luar biasa. Namun seseorang saat itu menolak pengakuannya. Sungguh disayangkan. Sebenarnya itu hanyalah kebodohan masa muda. Selain itu, menulis surat cinta itu hanya untuk bersenang-senang. Jadi, apakah aku menerimanya atau tidak itu tidak masalah. Jiang Yuan. Bagaimana jika 7 tahun terlambat? Aku menerima pengakuanmu. Si Chen. Reuni kelas hari ini The diatur film was olehmu. translated and narrated by M Media. Terakhir kali di kuil Taming. Kamu bilang kamu ingin memulai dari awal. Oleh karena itu, aku ingin memulai dari saat kamu menulis surat cinta itu padaku. Itu mengharukan. Bagaimana dengan kalian? Sangat mengharukan. Jiang Yuan. Aku menerima pengakuanmu. Bagaimana denganmu? Berkumpul. Berhenti ribut. Saya rasa tidak. Itu bahkan mungkin menjadi bumerang. Si Chen. Setelah 7 tahun, semuanya telah berubah. Kamu sekarang mengungkit sesuatu dari 7 tahun yang lalu untuk membuat suatu poin. Tidakkah kamu pikir itu kekanak-kanakan? Lepaskan. Mari kita mulai dari awal. Bagaimana kita memulai kembali? Kita sudah pernah memulai sebelumnya, tapi tidak berjalan jauh. Sebelum bertemu dengan arus yang tak terhindarkan. Si Chen. Memulai dari awal yang saya sebutkan. Berarti kita masing-masing memulai dari awal secara terpisah. Jiang Yuan. Kamu di sini juga. Yin dan pasangan perjodohan. Jiang Yuan. Kebetulan sekali. Kalian semua sedang apa? Reuni kelas. Dan kamu. Saya juga bersama teman-teman. Baru saja selesai berkumpul di sini. Baru saja selesai. Saya kebetulan lewat di pintu masuk. Ketika saya kebetulan melihat Anda. Tuan. Aku pikir kamu harus terlebih dahulu memperkenalkan diri. Sudah jelas Jiang Yuan tidak mengenalmu. Tuan. Anda adalah... Si Chen. Si. Ketua Si dari grup Si. Jiang Yuan. Saya diperkenalkan oleh Bibi Zhang. Nama saya Yi Yanan. Apakah Anda lupa? Maafkan saya. Saya ingat. Pencahayaan di sini redup. Sepertinya kamu gagal meninggalkan kesan mendalam pada Jiang Yuan. Jadi sangat wajar jika dia tidak mengingatmu. Aku minta maaf. Si Chen. Mengapa kamu meminta maaf atas nama saya? Jadi begitu. Tidak masalah Jiang Yuan.
Saya hanya kebetulan lewat di sini. Karena, Tunggu sebentar. Jiang Yuan, Saya ingat Bibi Xiang menginstruksikan saya untuk berbicara denganmu ketika saya punya waktu. Mengapa menunda sampai hari lain? Mari kita lakukan hari ini saja. Permisi semuanya. Saya ada urusan lain hari ini. Jadi saya akan pergi sekarang. Yuan. Ying. Saya akan berada di Jiangchen mulai sekarang. Mari kita bertemu secara pribadi lain kali. Kalau begitu, baiklah. kalian semua bersenang-senanglah. Kami harus permisi sekarang. Si Chen, jangan terburu-buru. Aku sudah menunggu 7 tahun. Bagaimana kamu bisa mengharapkanku menunggu? Jiang Yuan, aku tidak melihatmu pada kencan kita sebelumnya. Aku pikir aku telah kehilangan kesempatanku. Aku tidak menyangka ini. Tuan Ye. Sebenarnya, saya tidak ingin pergi kencan buta. Apa yang Anda katakan? Tuan Ye. Saya minta maaf. Saya memanfaatkan Anda malam ini. Apakah itu karena ketua Si dari grup Si? Tuan Ye. Bagaimana kalau saya turun di sini saja? Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Jiang Yuan, ketua Si itu jelas. Bukan dari dunia yang sama denganmu. Kalian berdua tidak cocok. Lepaskan saya. Jiang Yuan, ketika Bibi Xiang menunjukkan kepada saya foto Anda sebelumnya, saya langsung jatuh cinta pada Anda. Jiang Yuan, tolong beri saya kesempatan. Apa yang kamu lakukan, Kak? Lepaskan saya. Yuan, saya suka Anda. Ini bukan suka seorang kakak kepada adik. Ini adalah kasih sayang seorang pria kepada seorang wanita. Lepaskan saya, lepaskan. Jiang Yuan, jangan takut. Saya benar-benar menyukai Anda. Lepaskan saya. Lepaskan. Oke, saya mohon pada Anda. The Saya film bilang was lepaskan. translated Beri saya and kesempatan. narrated by Tolong. M. Lepaskan saya. Bajingan. Beraninya kamu menyentuh wanitaku, wanita Si Chen. Si Chen. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mengambil nyawa bajingan ini. Si Chen. Kamu gila. Saya sendiri tadi terlalu gelisah. Dia tidak melakukan apapun kepada saya. Ya. Aku gila. Aku menjadi gila 7 tahun lalu. Aku sudah gila selama 7 tahun. Jiang Yuan. Kamu adalah satu-satunya penawarku. Aku ingin menelepon polisi. Polisi. Siapa yang memanggil polisi? Itu saya, Pak Polisi. Orang ini menyerang saya tanpa alasan. Tuan, apakah yang dia katakan benar? Aku mengakuinya. Akulah yang memukulnya. Karena memang begitu, maka Anda harus ikut dengan kami. Pak Polisi. Bolehkah aku bertanya? Menyerang orang lain. Apa hukumannya? Penahanan administratif, kompensasi. Pak Polisi. Sebenarnya, dia tidak sengaja menyerangnya. Apa maksud Anda? Dia tidak menghormati pacarku. Sebagai seorang pria, melihat situasi ini, tentu saja aku tidak bisa menahan diri. Saya tidak. Kedua orang itu bukan pacar. Selain itu, dia adalah teman kencan buta saya. Pak Polisi, jika Anda tidak percaya, tanyakan padanya. Saya memang bukan. Kalian semua dengar itu kan?
Jiang Yuan. Aku tidak akan menyerah. Jiang Yuan, biarkan saya mengantar Anda pulang. Pak polisi. Saya pacarnya. Saya dan dia memang berada dalam hubungan pacaran. Jiang Yuan. Kamu akhirnya mengakuinya. Pak polisi. Sebenarnya kami hanya bertengkar kecil. Tuan Ye tiba-tiba menarik dan menyeret saya barusan. Dan pacar, saya melihatnya. Dia sungguh tidak melakukannya dengan sengaja. Kami bisa memberikan kompensasi kepada Tuan Ye atas kerugian finansialnya. Jiang Yuan, jangan berbohong hanya untuk membelanya dan menipu orang. Anda jelas tidak punya pacar. Dia memang. Dia memilikinya sejak musim panas tahun 2018. Sampai sekarang. 7 tahun. Lain kali Anda bertengkar, Anda harus memperhatikan kesopanan. Kalian berdua minta maaf padanya. Kalian berdua benar-benar menarik. Tuan Ye, saya sungguh minta maaf. Saya bisa mengganti kerugian Anda. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang juga. Pak polisi, lupakan saja. Mereka tidak perlu memberi saya kompensasi. Saya memaafkan mereka. Terima kasih atas bantuan Anda. Baiklah, sebaiknya kalian berdua bisa berdamai. Jangan terlalu impulsif di masa depan. Kekerasan tidak dapat diterima. Baiklah. Mulai sekarang, aku pasti akan bersama pacarku, sangat mencintai, dan tidak pernah bertengkar. The film was translated and narrated by M Media. Pacar. Aku akan mengantarmu pulang. Saya hanya mengatakan itu untuk membantu Anda. Dengan mengatakan bahwa saya adalah pacar Anda. Saya bukan benar-benar pacar Anda. Kalau begitu, sudah selarut ini. Aku tak mungkin membiarkanmu pulang jalan kaki. Yuan, pergi buka pintunya. Bibi, aku di sini untuk mengembalikan piring. Apakah bakponya anak? Standar jamuan negara. Seleramu sama dengan putriku. Sudahkah Anda makan? Belum. Kalau begitu cepat, duduk dan makan bersama kami. Bagaimanapun aku memasak banyak makanan. Cepat, aku akan mengambil nasi. Baiklah, terima kasih Bibi Ling. Cepat duduk. The Si film Chen, was translated and jika ibu saya tahu narrated by M identitasmu, Media. dia akan hancur. Bibi sangat menyukaiku. Bagaimana mungkin dia marah? Jing Yuan, apa yang kamu bicarakan? Itu kasar sekali. Saya serius. Jika dia tahu, ini pasti tidak akan berakhir baik. Kalau begitu aku akan memberitahunya. Ayo, makan lebih banyak. Bibi Ling. Masakan yang Bibi buat benar-benar sempurna dalam warna, aroma, dan rasa. Itu hanya hidangan rumahan sederhana. Yuan, kenapa kamu memelototinya? Ini benar-benar enak, ini benar-benar enak. Bibi Ling, Bibi sangat cakap. Kita sudah bolak-balik berkali-kali sekarang. Aku bahkan tidak tahu namamu. Jangan khawatir. Bibi. Namaku Si Chen.
Yuan. Apa yang terjadi? Ibu, saya tidak. Fakta bahwa aku tinggal di sini. Jiang Yuan tidak mengetahuinya. Kamu sudah tahu sejak awal bahwa aku adalah ibunya. Semua bantuan yang kamu berikan padaku ini, semuanya disengaja. Ya, aku sengaja mendekatimu. Itu memang karena Yuan. Si Chen, apa yang kamu coba lakukan? Sebelumnya, ketika aku putus dengan Jiang Yuan, itu karena nama belakangku adalah Si, dan Bibi tidak bisa menerimanya. Tapi alasan Bibi tidak bisa menerimanya, itu karena ayah dan putri keluarga Shen memberitahu Bibi bahwa Xiang Ning dan aku memiliki pertunangan. Itu benar. Tapi kenyataannya, tidak ada pertunangan di antara kami. Tapi saat itu, keluarga Si memang membantu keluarga Zhang lolos dari krisis. Ya, itu adalah fakta. Aku tidak bisa menyangkalnya. Tapi Bibi, aku benar-benar mencintai Jiang Yuan. Dari 7 tahun lalu hingga sekarang. Itu tidak pernah berubah. Si Chen, 7 tahun. Ya. Sudah 7 tahun berlalu. Bibi, sebenarnya ini bukan hanya tentang masalah ini. Dulu ayah dan anak perempuan keluarga Shen juga melakukan banyak hal untuk menyakiti Yuan. Mencelakai Yuan. Apa yang mereka lakukan? Bibi, jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, bisakah Bibi mempertimbangkan memberi Jiang Yuan dan aku kesempatan lagi? Si Chen, diam, berhenti bicara. Mulai sekarang, tinggalkan rumah saya, tinggalkan lingkungan ini, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan ibu saya dan saya. Yuan, ini bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Bibi, aku ingin mengundang Bibi dan Yuan makan di luar. Jika setelah makan ini, Bibi masih bersikeras untuk memisahkan Jiang Yuan dan aku, maka aku akan menerimanya. Makanan apa? Untuk saat ini, itu rahasia. Kamu. Ibu, tolong jangan marah. Yuan adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa membiarkannya menderita ketidakadilan apapun, terutama bukan dari mereka. Makanan ini, aku akan pergi. Hari ini, kita terutama perlu membahas pernikahan kedua anak itu, si Chen dan Ningning, saling mencintai. Si Chen juga seseorang yang kita saksikan tumbuh sejak kecil, menyerahkan Ningning kepadanya. Kita merasa tenang. Apa? Pernikahan itu? Ya, mereka berdua sudah tidak muda lagi. Meskipun kami enggan menikahkan Ningning, tetapi kami juga tidak bisa menundanya. Saya pikir si Chen juga sangat ingin segera menikahi Ningning. Tidak. Mengenai ini, Bibi Jin, aku benar-benar bersedia menikahi si Chen. Kalian bertiga jangan terburu-buru. Mari kita bahas dulu tentang masalah antara Xiang Ning dan aku. Baru kita bisa membahas hal lain. Masalah kita. The Ketika film was kita masih sekolah, translated and narrated menyebabkan by siswa lain M-Media. menjadi cacat, terluka. Xiang Ning, apakah orang tuamu tahu betapa jahatnya dirimu? Apel, Si Chen, apa yang kamu bicarakan? Hilang ingatan. Kalau begitu aku akan membantumu mengingat. Masih tidak patuh. Masih berani bilang kamu terlihat lebih baik dariku. Katakan padaku, bagaimana jika aku merusak wajahmu? Apakah kamu akan berubah menjadi hantu? Seng Ning, kamu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Tidak, ini bukan aku. Ini pasti dibuat-buat. Ini dibuat-buat. Ya, itu pasti palsu. Ningning kami sudah sangat baik sejak kecil. Dia bahkan tidak berani menginjak serangga. tepat sekali. Si Chen, kamu tumbuh besar bersama Ningning sejak kecil. Benar sekali, bukankah kamu sudah mengerti dia? Justru karena aku memahaminya, sehingga aku terkejut oleh kejahatannya. Aku sudah bilang itu bukan aku. Itu palsu. Si Chen.
Kamu harus percaya padaku. Mereka cemburu padaku. Dan menjebakku. Memfitnahmu. Apakah kamu masih ingat, ketika kita masih sekolah, kamu berada di forum sekolah, menyebarkan rumor tentang Jiang Yuan dan ibunya. Apa? Mengenai masalah ini, aku juga terlibat. Saat itu aku tidak tahan, jadi aku turun tangan dan memukul beberapa anak laki-laki yang menyebarkan rumor itu. Jetty, postinganku itu diblokir. Kamu yang menghapusnya. Setelah semua pembicaraan itu, kamu melakukan semua ini demi si Jalang Jing Yuan itu. Ucapkan satu kata menghina lagi. Aku tidak keberatan menggunakan kekerasan. Kamu, Awalnya beberapa tahun terakhir ini, aku telah menargetkan keluarga Shen. Justru karena aku ingin keluarga Shen menjadi waras dan menyingkir. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan mencoba memaksa Sheng Ning kepadaku melalui paksaan. si Chen. Kata-katamu sungguh terlalu berlebihan. Apakah begini caramu dibesarkan? Aku tidak berbudi luhur sepertimu. Kamu secara aktif mencuri pria wanita lain, menjadi simpanan, sampai-sampai memasang jebakan bagi adik istri Sa dan mengirimnya ke penjara. Apakah kamu benar-benar harus mendorong pasangan ibu dan anak itu ke jalan buntu? Si Chen, apakah kamu mengerti apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Dan kamu punya istri dan anak perempuan, namun demi uang, kamu tidak ragu menjadi menantu yang menetap di rumah pihak lain. Mengingat karaktermu, kamu harus berhenti bersikap sok superior. Ibu, aku baik-baik saja. Sungguh aku baik-baik saja. Ibu, bagaimana kalau saya antar kamu ke sana dan memukuli mereka? Tidak, sungguh tidak perlu. Bukankah si Chen membela kita? Lihat, meja penuh hidangan yang dipesan si Chen. Benar-benar enak. Sayang sekali jika kita tidak memakannya. Ibu, saya rasa udang ini terlihat enak. Saya akan mengupas satu untukmu. Si Chen, dengan menyinggung keluarga Shen kami begitu banyak hari ini dan menikmati kepuasan verbal sesaat, apa manfaatnya? Bagi keluarga Simu, Kamu justru mengingatkanku pada sesuatu masalah yang baru saja kita diskusikan. Entah kerangka waktunya terlalu jauh, entah atau itu hanyalah ketidakbermoralan yang belum menyentuh batas hukum. Aku tidak punya cara untuk berurusan denganmu, tapi apa? dulu Bibilin, karena seluruh keluargamu bertindak tidak manusiawi. Dia datang ke rumahmu dan membuat keributan. Kamu, apa yang kamu coba katakan? Opini publik saat itu terlalu luar biasa, menyebabkan harga saham grup Seng anjlok, hampir menyebabkan kebangkrutan. Itu kamu, Jian Mingyi, yang membawa perjanjian kerjasama, yang Turan dan menemukan keluarga Si, meminta keluarga Si untuk membantu grup Jing. Dengan cara ini, grup Seng mampu mengatasi krisis. Itu benar. Bukankah ini hanya membuktikan bahwa hubungan antara kedua keluarga kita tidak terpisahkan? Tak terpisahkan sungguh kata yang hebat. Tapi tahukah kamu bahwa hal-hal yang kamu sembunyikan dari keluarga Si saat itu, hal-hal itu sudah cukup untuk menjadi penipuan komersial. Bahkan sekarang, aku masih punya hak untuk menuntut secara hukum. Kamu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku sudah menginstruksikan Departemen Hukum Perusahaan untuk menyusun dokumen-dokumen. Sekarang, materi-materi harusnya sudah disiapkan. Dalam 3 hari ke depan, kalian semua akan menerima panggilan pengadilan. Si Chen, dasar bajingan. Beraninya kamu menuntut grup Seng kami. Ibu, hentikan mengutuk si Chen. Dia akan marah. Dia tidak akan berbicara denganku. Apa kamu tidak menyebalkan? Lihat situasinya. Dan kamu masih memikirkannya. Dia akan menghancurkan keluarga Sang kita. Aku minta maaf, The film Ibu, was translated karena membuatmu and narrated by M. menyaksikan Media. adegan menjijikan seperti ini. Sungguh menjijikkan. Aku tidak bisa makan makanan ini lagi. Ayo pergi. Si Chen, apakah kamu melakukan semua ini demi Jin Yuan? Ya, kamu benar sekali. Aku melakukan ini untuk Jiang Yuan. Bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang kucintai selama 7 tahun. Aku mencintainya. Aku bisa melakukan apa saja demi dia. Si Chen, kapan kamu akan membawa Yuan Yuan
pulang agar ibu bisa melihatnya. Seharusnya sebentar lagi. Ibu pasti akan menyukainya. Dia memang sangat-sangat baik. Baik. Mengenai ibu, aku masih percaya penilaian putraku. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, kembali bekerja dulu tolong. Bibi Lin, apakah makanannya sesuai seleramu? Sudah 7 tahun. Perubahan di sini tidak terlalu signifikan. Tentu saja. Sama seperti Au dan aku. Perubahannya juga tidak signifikan. Perubahan itu masih sangat besar. Kamu yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu benar-benar berbeda. Sikapmu telah berubah total. Dulu, kau adalah idola kampus. Sekarang, kau adalah ketua yang dingin. Tapi kasih sayangku padamu tidak pernah berubah. Murid si Chen. Ini sekolah. Tolong perhatikan. Sudah 7 tahun. Aku sering menyesal. Saat itu, ketika kau menuliskan surat cinta itu padaku, mengapa aku tidak setuju? Tapi surat-surat cinta itu tidak ditulis olehku untukmu. Bagaimanapun juga, kau yang menulisnya. Lalu setelah itu, apakah kau selalu menunggu surat cinta yang kutulis? Sepertinya kau juga tahu itu. Lalu bagaimana kau tega melihatku setiap hari di depanmu, merasa sedih karenamu? Tutup matamu. Aku menebusnya. Untuk menebusnya padamu, atas penyesalan masa mudamu. Si Chen, aku minta maaf surat ini datang terlambat. Ketika aku muda, aku tidak pernah berpikir aku akan jatuh cinta pada seseorang. Tapi aku tidak menyangka bertemu dengan orang yang tulus dan mempesona sepertimu. Dari awal sampai akhir, aku hanya pernah mencintaimu. Bagaimana? Apakah kau tersentuh? Jiang Yuan, apakah kau mencintaiku? Ya, aku tersentuh. Aku juga mencintaimu. Aku akan selalu mencintaimu.